Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu kembali di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan sama-sama membahas soal seperti ini ya, seperti di layar ini. What is the area of the square? Nah, pertanyaannya adalah berapakah luas area persegi ABCD? Nah, luas dari persegi ABCD. Nah, untuk mengerjakan soal ini itu agak tricky karena kita harus berpikir out of the box atau di luar pemikiran yang biasanya seperti itu. Terlebih dahulu kita harus tahu bahwa untuk mengerjakan soal ini ada model yang perlu kita punya, yaitu segitiga siku-siku yang berhubungan dengan teorema Pythagoras. Jadi kamu harus ingat dulu teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras ini adalah teorema yang berlaku pada segitiga siku-siku, hanya berlaku di segitiga siku-siku. Misalkan kita punya sebuah segitiga siku-siku, segitiga siku-siku, kemudian ada huruf A, B, dan C, di mana C itu adalah sisi miring. Maka untuk mencari nilai C kuadrat, nah itu bisa dicari dengan cara menjumlahkan A kuadrat ditambah B kuadrat, yang nanti rumus turunannya menjadi C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, kalian harus ingat teorema Pythagoras ini dulu. Baik, kembali ke gambar. Di gambar ini kita mempunyai sebuah persegi, dan kalian harus ingat bahwa persegi itu semua sisinya panjangnya sama. Misalkan untuk sisi DC itu panjangnya adalah X, maka CB juga X, AB ya juga X, dan DA juga X. Nah, problemnya adalah bagaimana cara mencari nilai X ini kan. Nah, untuk mencari nilai X ini kita bisa menggunakan mencari dulu sisi miring pada atau diagonal persegi. Cari diagonal persegi. Problemnya ketika kalian berkutat pada angka-angka ini, karena di sini kan ada angka 5, kemudian 2, yang mana di sini ada siku-siku, dan ini juga siku-siku, 4 sini juga siku-siku, ini juga siku-siku. Kalau kita berkutat pada garis-garis ini, akan sulit menemukan bagaimana cara mencari sisi miring untuk persegi ini atau diagonal DB. Nah, maka dari itu berpikir out of the box. Nah, caranya langsung saja kita tarik garis dari DB, karena kita akan mencari DB. Garis yang mana ini adalah diagonal persegi ya. Itu agak susah memang, mana ini adalah diagonal persegi. Saya ulang, DB adalah diagonal persegi. Kemudian kita harus tarik garis B menuju garis ini. Ini yang mana garis yang hijau ini dengan garis yang 2 dengan 2 ini itu sejajar. Nah, setelah itu kita tarik garis dari D menuju garis hijau ini di tegak lurus dengan garis yang
hijau. Maka di sini kita akan mendapatkan sebuah segitiga siku-siku, mana untuk segitiga siku-siku ini panjang yang garis hijau yang lebih muda ini bisa dihitung dengan cara 5 ditambah 4, di sini kan garis lurus 4, kemudian ditambah dengan 3 di sini. Untuk garis yang hijau muda itu berarti ada 12. Kemudian yang bagian bawah ini segitiga siku-siku yang bagian bawah itu bisa dihitung dari nilai 2 ini ditambah dengan 2 karena ini kan lurus, berarti 4 ya. Nah, kemudian kita dapatlah sebuah segitiga siku-siku. Karena ini tegak lurus maka siku-siku di sini. Langkah selanjutnya mencari garis merah ini atau sisi miring pada segitiga siku-siku. Kita gunakan teorema Pythagoras. Baik, saya gambar ulang untuk segitiganya. Ini ada segitiga dengan panjang garis ini, kemudian ini merah, sisi miringnya merah, kemudian hijau. Nah, ada sebuah segitiga siku-siku yang mana panjang yang tegak ini 12, yang lurus tadi adalah 4. Kita mencari sisi miring yang bagian ini, sisi miring. Untuk mencari sisi miring berarti kita gunakan misalkan ini C. Jadi C tadi itu sama dengan akar dari 12 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2, maka C itu sama dengan akar 144 ditambah dengan 16, maka C sama dengan akar 160. Maka kita dapat sisi miringnya 160, akar 160 maksudnya. Nah, ini sisi miringnya. Terus bagaimana cara mencari luas dari persegi ini? Nah, karena kita sudah tahu sisi miringnya berapa atau diagonal ini berapa, maka kita akan menggunakan diagonal itu untuk mencari nilai X ini. Nah, kalian bisa lihat bahwa di sini juga ada segitiga siku-siku ya, segitiga siku yang mana ini juga disebut segitiga sama kaki karena kakinya sama. Maka ada sebuah segitiga siku-siku lagi, akan saya gambar segitiga siku-siku. Misalkan garis yang merah. Oke, yang mana garis merah ini tadi adalah akar 160, kemudian yang garis hitam adalah X, dan sini juga X atau sisi-sisi pada persegi tadi. Nah, sama kita menggunakan teorema Pythagoras, dimana di situ tadi C berikan sisi miring, kita gunakan jadi akar 160. Sisi miring itu bisa diperoleh dari akar dijadikan X kuadrat ditambah dengan X kuadrat. Nah, kemudian kita selesaikan persamaan ini. Karena kiri dan kanan sama-sama akar, sini ada akar, sini juga ada akar, maka akarnya bisa hilang, maka menjadi 160 sama dengan X kuadrat ditambah X kuadrat. 160 sama dengan 2
X kuadrat, kemudian pindah ruas duanya ke sebelah kiri menjadi 160 dibagi 2 sama dengan X kuadrat, kemudian jadi 80 sama dengan X kuadrat. Maka untuk cari nilai X itu sama dengan akar 80 sama dengan X. Nah, maka dengan persamaan ini, penyelesaian persamaan ini, diperolehlah nilai X sama dengan akar 80. Oke, maka X nya akar 80. Kembali ke sini, karena X nya akar 80, maka kita bisa menulis X itu sama dengan akar 80. Karena X akar 80, maka untuk luas persegi ya, X sama dengan akar 80. Untuk luas persegi itu sama dengan X kali dengan X. K sama dengan akar 80 kali dengan akar 80, dan hasilnya sama dengan 80. Oke, maka luas dari persegi yang ada di atas ya soal tadi itu sama dengan 80, karena di sini tidak ada satuannya, maka disebut dengan 80 satuan luas. Bisa ditulis saja satuan luas. Baik, seperti itu cara mencari luas persegi pada gambar ini. Oke, terima kasih, itu untuk video kali ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.